Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Jangan mengeraskan hati. Matius 12 ayat 22-42. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ya, ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Kekuatan mujizat Yesus menjadi buah perbincangan orang banyak. Terlebih saat ada seorang yang kerasukan setan dapat dipulihkan oleh Yesus. Semakin gemparlah mereka yang menyaksikan. Karya pelayanan Yesus ini kemudian menumbuhkan harapan di dalam diri setiap pihak mengenai sosok Mesias yang dijanjikan.
Akan tetapi karena takut tersaingi, kaum Farisi dan para imam kemudian menuduh Yesus bersekutu dengan penghulu setan bernama Beelzebul. Beelzebul yang disebut di dalam bacaan kita adalah gelar yang berasal dari nama dewa Kanaan, yaitu Baal. Baal diyakini oleh bangsa Yahudi saat itu sebagai kepala dari para setan. Pada saat itu, setiap orang di luar kaum Farisi dan para imam yang mengadakan pengusiran roh jahat akan dipandang sebagai sekutu dari Beelzebul. Di dalam bacaan ini, meskipun Yesus di dalam masyarakat dipandang sebagai guru, tetapi tidak semua orang memandangnya sama. Dalam posisi ini, tokoh sentral yang mengeraskan hati dengan menolak percaya pada kuasa Allah di dalam Yesus adalah kaum Farisi dan para imam. Bukannya orang Farisi tidak tahu bahwa Yesus adalah seorang utusan Allah. Akan tetapi mereka memilih untuk mengeraskan hati dan tidak peduli kebenaran yang ada. Hal ini dilakukan dengan sikap mereka yang mempertanyakan kuasa Yesus dengan cara meminta tanda untuk mencobai Yesus. Orang Farisi dan orang banyak memahami bahwa pengusiran setan hanya dapat dilakukan dengan pertolongan Tuhan. Hanya saja mereka enggan untuk mengakui bahwa Yesus melakukan semua karya pelayanannya dengan roh Tuhan. Meski kabar mengenai Yesus sebagai Mesias sudah tersebar, nyatanya tidak semua pihak mau mengenalnya dan ajarannya hanya karena mereka iri hati. Mereka menolak percaya karena ketika mereka tunduk percaya kepada Yesus, maka orang banyak akan memihak Yesus sepenuhnya dan mereka tidak punya pengikut lagi. Hal ini sangat disayangkan bahwa mereka mengeraskan hati dan menolak percaya pada Allah di dalam diri Yesus Kristus hanya demi pengikut di dunia. Mungkin inilah yang seringkali kita hadapi di tengah kehidupan sehari-hari. Kita tahu bagaimana seharusnya hidup sebagai pengikut Yesus. Akan tetapi, demi kepentingan duniawi, kita menolak untuk taat mengikut tuntunan Roh Kudus. Kita mengeraskan hati dan berpaling dari Allah. Melalui nats ini, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk percaya kepadanya. Ia menginginkan kita hidup dengan bertanggung jawab dalam kata dan perbuatan yang selaras. Maukah kita menjawab panggilannya dan hidup benar seturut firman-Nya? Diskusikan. 1. Sebutkan berbagai sikap yang disebut mengeraskan hati terhadap perintah Allah. 2. Bagaimanakah sikap hidup yang dikehendaki Tuhan? Doakanlah agar setiap umat Kristen dapat hidup selaras antara iman dan perkataan serta perbuatan.